ini ya penasaran kita tuh di sini mau ngapain sih gitu kan ya. Nah pertama-tama kita mau perkenalkan kegiatan. Kegiatan ini yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah di sini teteh-teteh yang di sini, akak-akak di sini itu akan mengajarkan kalian agar kalian itu ngerti tentang hadis. Nah di sini kita akan menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kegiatan ini kalian bisa memahami apa yang kita sampaikan, terus kalian juga mampu menyampaikan kepada orang lain. Terus tujuannya kita tuh kayak dapat tugas itu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah sasaran kita itu kalian anak-anak SMP gitu ya. Perkenalkan ya, pasti penasaran kan ya nama kakak tetehnya siapa? Nah perkenalkan dari teteh dulu ya. Perkenalkan nama teteh Mimi Nurhidasari. Nama teteh Naira. Sama dulu nak. Perkenalkan nama saya nama Ika. Saya Asli Sari. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Riandi Sudarman, jadi saya dipanggil Rehan. Akan video. Yang video itu akan novel ya. Nah, jadi kali ini kita bakal mempresentasikan hasil diskusi kita kepada kalian. Nanti kalau misalkan kalian kalau paham langsung bilang paham, kalau misalkan nggak paham kalian bisa bertanya, gitu ya. Kegiatan kita akan dilaksanakan sekitar 7 kali pertemuan. Jadi kita bakal mempresentasikan 7 materi kepada kalian. Gitu. Mohon kerjasamanya ya, mohon waktunya juga. Oke, terima kasih. Kita bakal mulai presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat-sahabat yang saya banggakan sekali. Saya sebagai moderator akan mempresentasikan hari ini, mengucapkan selamat datang kepada kalian semua yang sudah hadir. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang sangat menarik dan informatif dari kami semua. Presentasi ini akan membahas topik yang bernama hadis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi hari ini. Pertama-tama, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai presentasi ini. Presentasi ini akan disampaikan oleh yang pertama Asri Lestari, Isna Lokahita, Mimi Nurhidasari, Naira Dwi Yanti, Muhammad Naufal bin Nurhak, Muhammad Rehan. Mari kita mulai saja. Yang pertama yaitu presentasi yang dimulai dari Ananda Asri. Dipersilakan Asri. Terima kasih kepada moderator. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi hadis. Berikut ini materinya ada pengertian hadis. Kemudian materi yang kedua itu ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Materi ketiga ada kedudukan hadis dalam Islam. Materi keempat ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Selanjutnya kita memasuki pada materi pertama, yaitu pengertian hadis. Nah di sini berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hadasa yahdusu, hurusa, hadasa, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, dan perkataan. Nah sedangkan menurut istilah hadis itu merupakan hal-hal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Nah kemudian di sini ada contoh hadis. Contoh yang pertama yaitu contoh hadis perkataan atau biasa yang disebut hadis qauliyah.
Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi hasabihi wa yunsa'a." Artinya, barang siapa yang luaskan hidupnya dan panjangkan umurnya, maka sambungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Bukhari. Nah, kemudian contoh kedua yaitu ada hadis perbuatan, biasa disebut dengan hadis ruqyah. Hadisnya berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idza qata'a shalat. Dan artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis itu bukan mukjizat, baik itu hadis nabawi ataupun hadis qudsi. Kemudian Al-Quran ini dijamin pemeliharaan oleh Allah dari campur tangan manusia. Dan hadis juga terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis diriwayatkan secara ahad dan juga mutawatir. Nah, salah satu surat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Kemudian untuk hadis tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat, jadi hanya Al-Quran saja yang dibaca dalam sholat. Kemudian jika kita membaca Al-Quran itu dinilai ibadah, sedangkan membaca hadis itu tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Kemudian di sini ada contoh hadis qudsi. Hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku dan aku bersamanya bila dia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian untuk contoh hadis nabawi yaitu berbunyi, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan ada di hadapannya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia melebihi apa yang Allah tetapkan darinya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan dalam dunia, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia menginginkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan oleh sahabat Isna untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul wa'hdharu. Kalian kawalai fa'lam wa anna ma'a wa rasulin hadza wa muslim. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami adalah menyampaikan atau amanat Allah dengan terang. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah ditinggalkan sesudahku, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala orang-orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Selanjutnya, berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dan syariat Islam sebagai landasan hujah dan dalil dalam mengungkapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menepati tempat kedua sudah Al-Quran, yang menepati tempat yang pertama dan utama. Hal ini didasarkan atas perintah Allah untuk menaatinya dan menaati Rasulnya Muhammad SAW, serta nilai koorisionalnya. Al-Quran adalah
adalah Hatul al-Wurud dari Allah, sedangkan hadis adalah Dani al-Wurud dari Rasulnya. Juga karena Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah kepada Rasulnya melalui Jibril. Dengan demikian, selayaknya kalau yang berasal dari Allah, kedudukannya lebih tinggi dan terhormat dari yang berasal dari Rasulnya atau hadis. Selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, dibebani tugas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran kepada umat manusia. Penjelasan itu bukan hanya terbatas pada segi penafsiran, melainkan mencakup juga aspek yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya butuh kepada hadis. Adapun fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran antara lain seperti itu. Yang pertama ada bayan al-taqrir. Bayan al-taqrir ada juga yang menyebut bayan al-tauqid atau bayan al-ibdat. Al-taqrir berarti memperkuat, mempertegas, dan mendukung. Maksudnya, hadis mempertegas, memperkuat, dan mendukung sesuatu yang telah diungkapkan Al-Quran. Hadis mengungkapkan kembali isi kandungan yang diungkapkan Al-Quran tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan terperinci. Sebagai contoh, pahamilah firman Allah dalam surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dengan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Ayat di atas ditegaskan kembali, diperkuat dan didukung oleh hadis, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya itu tidak diterima salat seseorang di antara kamu apabila berhadas sebelum dia berwudu. Dan kembalikan kepada mereka. Terima kasih kepada sahabat Ibu Isna. Dilanjutkan kepada presentasi selanjutnya, yaitu ini Islam. Yang kedua, fungsi hadis yaitu sebagai bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir itu artinya yaitu menjelaskan atau memperinci ayat Al-Quran yang tidak jelas. Bayan at-tafsir ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tafsilah al-ayat al-mujmalah. Kata tafsilah berarti menjelaskan dengan dan merinci. Sedangkan kata al-mujmalah berarti yang diringkas secara global, tidak terperinci. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai tafsilah al-ayat al-mujmalah adalah hadis yang merinci penjelasan ayat Al-Quran, ringkas global. Hadis menjelaskan panjang lebar, maksudnya dengan ayat yang tidak terperinci. Jadi hadis bayan at-tafsir itu merincikan ayat yang tidak menjelaskan secara luas. Contohnya itu seperti ayat Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa waqa'u ma'al rahimin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini itu ayat ini tuh dijelaskan kembali oleh hadis, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW mendemokrasikan sholat. Jadi sholat di sini di Al-Quran itu kan sholat tuh nggak dijelasin kan ya, sholat itu seperti apa. Nah, di dalam hadis ini tuh sholat tuh dijelasin sama Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Jadi kita tuh melihat Nabi Muhammad SAW sholat itu bagaimana. Nah, itu tuh hadisnya. Ya, mengerti nggak? Oke, baik. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang kedua yaitu
tasilah al-amam, yaitu hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Contohnya itu surat An-Nisa ayat 11 yang dijelaskan bahwa anak kandung mendapatkan warisan. Ayat harta warisan ini berfungsi umum, kemudian dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak para nabi tidak mendapatkan warisan. Sabda nabinya, kami para nabi tidak meninggalkan warisan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Yang kedua yaitu anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi di surat An-Nisa ini kan cuma secara umum anak itu dapat warisan, tapi di sabda Rasulullah dijelaskan bahwa yang mendapatkan warisan itu Yang mau nulis boleh ya, ditulis. kalau menulis boleh ya. Terus yang ketiga yaitu tasyilah al-mutalaq, yaitu hadis membatasi pengungkapan ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Al-Madinah ayat 38, hukum bagi pencuri adalah memotong tangan. Terakhir yaitu kesimpulan, langkah baiknya untuk sesi yang keempat yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang belum paham tentang yang sudah disampaikan oleh sahabat sekalian. So, boleh dipertanyakan. Bebas mau tanya apa aja tentang apa. Bebas. Mau nanya apa kamu? Besok pertanyaannya siapa dulu boleh? Yang bertanya sebutin namanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana implementasi hadis dalam kehidupan sehari-hari? Yang cowok. Nggak usah malu-malu ya kalau nggak ngerti Pak Eko. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, perkenalkan nama saya Alfa. Apa saja sebab-sebab orang melakukan pemalsuan hadis? Ya, Oke, pemalsuan hadis. Untuk Terima kasih. Terus selanjutnya ada yang mau pertanyaan lagi? ayo yang cowok. Ada yang Yang cowok ya sama Yang cowok jangan kalah sama cewek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pertama kali membunuh hadis? Makasih. Dikarenakan sudah banyak bertanya, dicukupkan dulu ya untuk bertanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban teman-teman pertanyaan. Baik, tadi ada yang bertanya sampai siapa yang pertama kali menerima hadis itu yang melakukan kodifikasi hadis adalah Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Shihab al-Zuhri. Gimana? Sudah dijawab semua ya? Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan dulu. Yang masih berganjel gitu. Menjawab pertanyaan yang apa saja sebab-sebab orang melakukan pemalsuan hadis. Jadi dulu itu faktor yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan hadis adalah karena kepentingan politik. Nah, pada masa itu telah terjadi perkembangan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada ketika masing-masing tokoh telah melakukan berbagai upaya untuk memenangkan perjuangan mereka. Mungkin sedikit aja jawabannya gimana? Apa dipahami ya? Nah, ya
hadisnya sama Rasulullah itu diterapkan itu. Terus yang kedua itu tarawih. Rasulullah kan tarawih, kita juga tarawih itu sunnah Nabi itu terdapat dari hadisnya. Nah ini ada contohnya hadis tentang bersiwak, itu yang artinya telah ada Rasulullah SAW apabila beliau bangun pada malam hari untuk sholat tahajud, beliau membersihkan mulut dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah di sini itu kayak kehidupan sehari-harinya itu yaitu dengan membersihkan gigi dengan siwak. Itu adalah suatu kayak penerapan hadis itu. Jadi membersihkan gigi pakai siwak itu adalah suatu kesunahan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah. Artinya pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan mereka. Hadis ini dibatasi karena harta pencuri yang karenanya pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Nah di sini itu tidak dirincikan potong tangannya itu seperti apa gitu hukumnya. Itu dirincikan oleh sabda Rasulullah yang artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencuri harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Nah di sini itu berarti pemotongan tangan pencuri yang tadi di ayat tadi itu di ini apa sih namanya si jumlah yang dicurinya itu yaitu 1/4 dinar. Jadi kalau misalkan dia mencurinya 1/4 dinar barulah dipotong tangannya kalau dia mencuri gitu ya. Paham? Oke, bayan at-tafsir ini yang terakhir ya, yaitu hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Nah di sini tuh misalnya keharaman makanan daging keledai ternak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis dan kotor. Nah keledai ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan dia itu haram atau halal. Nah di dalam hadis inilah dijelaskan bahwa keledai itu haram gitu ya teman-teman. Oke, baik, presentasi dari tim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada moderator. Sebelum sesi yang terakhir yaitu sesi kesimpulan, maka baiknya kita mengulang kembali presentasi yang tadi telah disampaikan oleh sahabat-sahabat sekalian, yaitu yang pertama pengertian hadis. Berasal dari bahasa Arab dari akar kata yang berarti baru tentang berita perkataan. Menurut istilah, hadis adalah hal-hal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Apa aja contoh hadis? Yang pertama, contoh hadis perkataan atau qauliyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yunsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fil asarihi falyasir rahimah." Yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua contohnya itu hadis perbuatan atau fi'liyah yang berbunyi, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadaihi wa man qiyabaihi idza tatahas sholat. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dijelaskan oleh sahabat Nufal. Baik, untuk di sini temanya sudah kelihatan nih,
tentang perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwasanya kalian kan pasti sudah tahu ya tentang Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat gitu dari Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran itu dijamin gitu pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dicampur dengan tangan manusia. Apa yang dimaksud dengan campuran tangan manusia itu? Nah, karena terpelihara gitu terhadap apa yang dikandung gitu. Sebuah di dalamnya kan kalau misalkan menurut tafsir Al-Quran pasti kan ada isinya. Nah, itu kandungnya bisa diamali gitu dari ayat tersebut. Selanjutnya Al-Quran boleh ditulis bahwasanya Al-Quran merupakan seluruh ayatnya yang diriwayatkan secara mutawatir. Nah, salah satunya dalam surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Nah, bahwasannya surat yang pertama gitu ya, yang kita sebelum surat-surat lain itu kan kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka ayat suci Al-Quran. Lafal yang terkandung dalam sebuah makna di dalam Al-Quran itu sangat mengandung nilai ibadah. Bahwasannya kan kita pernah ya kalau misalkan lagi ngapalin Al-Quran ini pasti kan sangat susah ya. Nah, itu teh kalau kata ngabodor mah ya, itu merupakan sebuah tiket kita gitu menuju surga, mengumpulkan ke dalam tiket untuk pelafalan Al-Quran. Kenapa kita tuh sangat sulit itu untuk menghafalkan Al-Quran? Karena yang pertama, Allah itu memberikan sebuah kesempatan gitu buat kita untuk menambah pahala. Nah, kadang ada nih seseorang yang cepat ya dalam menghafalkan sebuah Al-Quran, tapi dia itu mudah lupa kan kebanyakannya sepertinya. Nah, sekarang masuk ke dalam hadis. Tadi kan sudah ya, Al-Quran mungkin sudah terpahami oleh kalian semua. Hadis Nabi, hadis Nabawi atau bisa disebutnya dengan hadis qudsi, bukan sebuah mukjizat. Karena di dalam hadis ini terpelihara gitu, namun peliharaannya tidak seperti Al-Quran. Nah, kalau misalkan Al-Quran itu kan dihafal ya, dan dipahami isi makna yang dalam terkandung. Nah, sedangkan hadis itu kita menghafalkan apa yang sudah dihafalkan dalam Al-Quran, lalu isi dalam hadis tersebut kita amalkan kepada yang lain. Mengerti? Next. Hadis diriwayatkan secara ahad, baik mutawatir. Tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Ya, masa ada hadis ya yang dibaca dalam sholat? Pasti kan tidak ada ya. Nah, yang banyak itu untuk dalam sholat itu kan pasti terkandung dalam ayat apa? Tadi sudah dijelaskan Al-Quran. Jadi hadis itu nggak ada yang dipakai sholat. Jadi yang dipakai itu sholat pendek. Pokoknya yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya dilanjutkan langsung aja ke kesimpulan dibacakan oleh sahabat Novel silakan. Baik, karena semuanya sudah melakukan sebuah pertanyaan, di sini saya akan masuk terhadap sesi kesimpulan. Sesi kesimpulan yang sudah diterangkan ya tadi oleh para mbak-mbak
Baik, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah tadi dijelaskan ya, disandarkannya kan melalui apa tadi, mungkin bisa mengerti tadi yang lagi apa? Siratul Muntaha. Nah itu melalui perantara malaikat Jibril. Bagus. Baik dari segi perkataan maupun perbuatan, persetujuan maupun sifat, hadis baik Al-Quran saling berkaitan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya berdasarkan wahyu yang dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Hanya proses penyampaian dan periwayatannya yang berbeda. Hadis mempunyai sebuah peran utama, yaitu menjelaskan Al-Quran. Nah, di situ menjelaskan apa? Ayo. Baik, saya ulangi lagi ya. Nah, hadis mempunyai peran utama, yaitu menjelaskan Al-Quran. Hadis mempunyai sebuah peran utama. Nah, untuk menjelaskan isi dalam kandungan surah Al-Quran. Nah, perannya sebagaimana? Yaitu peran yang dapat dicontohkan terhadap kita sebagai umatnya untuk mengamalkan apa yang dikandungnya. Karena kenapa dapat mengamalkan yang dikandungnya baik Al-Quran maupun Al-Hadis? Karena di situ sudah ada isi yang sesuai untuk mengajarkan itu terhadap kita sebagai umatnya. Isi. Nah, kita tinggal mempraktekannya. Ketika kita sudah mempraktekannya akan isi kandungan baik hadis maupun Al-Quran, jangan lupa untuk mengamalkannya. Pasti kalian kan tahu ya, orang yang mempunyai ilmu tinggi lalu tidak dapat diamalkan, itu disebut dengan orang apa? Oh, orang apa? Oh, ya, orang sombong ya? Iya, betul. Ya, mungkin pemaparan dari sekian presentasi kelompok kami tentang hadis pada Ramadan kali ini. Saya berharap presentasi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir dan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mempelajari hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kita telah membahas tentang definisi hadis, macam-macam hadis, cara mengetahui kebenaran suatu hadis, dan pentingnya mempelajari hadis bagi seorang muslim. Saya juga berharap bahwa presentasi kali ini memperkuat keyakinan kita bahwa hadis merupakan salah satu sumber utama bagi pemahaman agama Islam. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam presentasi kesempatan kali ini. Baik, sebelum ditutup dengan pembacaan doa, di sini para adik-adik barangkali ada yang dari tadi menangkap gitu dari penjelasan kami, nggak apa-apa dibacakan saja isi dari tulisan tersebut. Ada door prize kok. Iya. Iya, dari akan lupa ada lewat tes. Iya. So, siapa yang mau ngejelasin tadi? Kita baca apa aja. Di sini Baca apa aja ini? Kan mau nggak mau. Karena malu itu kan sebagian dari keimanan seseorang. Ya, saya dong. Ayo. Jadi materi yang baru saja saya tangkap dari penjelasan kakak-kakak adalah hukum bagi pencuri adalah dipotong tangannya baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Terus Allah melarang bahwa untuk tidak memakan daging keledai karena haram. Lalu implementasi hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat tarawih, puasa Senin Kamis, membersihkan diri memakai siwak. Membersihkan gigi memakai siwak.
berikan aplaus terhadap teman-teman. Tepuk tangan. Terima kasih, Raga cantik. Untuk hadiahnya di belakang panggung aja ya. Itu Ini berapa menit lagi itu dokumen? semoga ilmu yang telah disampaikan oleh sahabat Noval dan lain-lainnya bermanfaat kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi yang aktif dalam presentasi kesempatan kali ini. Semoga presentasi yang selanjutnya kembali aktif juga ya. Semoga ilmu yang kita dapat kesempatan kali ini bermanfaat kemudian hari dan bisa mengamalkan kepada orang-orang yang belum tahu tentang ilmu hadis itu apa. Cukup sekian dari presentasi kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.